Nah, contohnya seperti ini. Surat keterangan pengalaman kerja, nomornya sekian, mendasar surat keterangan aktif melaksanakan tugas dari kepala sekolah. Kemudian kita upload bukti pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya yang contohnya seperti di depan tadi. Kemudian ini dalam bentuk PDF ya. Ini adalah ukurannya 100 KB sampai 1 MB. Nah, ini pengalaman kerja ini kita dapat dari mana? Kita dapat ya dari ini, dari sekolah ini kan. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah berhasil melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023, dan tentunya di sini saat ini kita sedang memasuki masa-masa untuk pengisian biodata diri, kemudian juga mengisi riwayat-riwayat yang ada di SSC ASN. Dan pada video ini kita akan berbagi sebuah tutorial, yaitu bagaimanakah cara mengisi riwayat kerja di SSC ASN, yang mana ketika kita melakukan pengisian akan muncul form yang seperti ini, yaitu tambah pekerjaan, kita masukkan jenis instansi, kemudian jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, kemudian surat keputusan baik itu nomor, tanggal, dan juga pejabatnya. Kemudian bukti pengalaman kerja ini wajib kita upload ya dengan ukuran 100 hingga 1 MB dalam bentuk format PDF. Kemudian kalau misalkan kita sudah selesai mengisi riwayat kerja, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Ini akan ada yaitu riwayat kita tuh pernah kerja di mana ya, kemudian jabatan kita sebagai apa, tanggal mulainya kapan, dan juga tanggal selesainya bagaimana. Nah, kemudian di sini nanti kita perlu upload yaitu bukti pengalaman kerja. Kira-kira seperti apa untuk contoh dari bukti pengalaman kerja guru honorer? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, semuanya untuk mengisi riwayat pekerjaan itu adalah kita isikan pada bagian tab riwayat. Nah, tentunya di sini akan muncul ketika teman-teman sudah membuat akun SSC ASN, kemudian telah melengkapi biodata, kemudian memilih jenis seleksi, kemudian kita mendaftar formasi, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman berikutnya, yaitu mengisi riwayat. Dan pada bagian pengisian riwayat di sini yang kita isikan itu yang pertama yaitu deskripsi diri. Kemudian kita mengisi riwayat pendidikan kita mulai dari riwayat pendidikan paling dasar hingga sampai pendidikan yang paling tinggi ya. Untuk tutorial bagaimanakah cara mengisi deskripsi diri dan juga riwayat pendidikan sudah kita sediakan pada video sebelumnya. Nah, pada video ini kita akan berfokus yaitu bagaimanakah cara mengisi riwayat kerja di SSC ASN ini, teman-teman. Kemudian untuk tutorial yang lain terkait tentang yang di bawahnya yaitu riwayat organisasi, kemudian mengisi riwayat kursus atau latihan, kemudian riwayat penulisan karya ilmiah, ini silahkan cek pada video selanjutnya ya. Nah, di sini ketika kita mengisi riwayat kerja, ini ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa format untuk riwayat pekerjaan mendaftar P3K Guru, baik itu P3K Guru maupun juga teknis sepertinya, ini kita klik di sini kan. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan di tahun sebelumnya. Kita klik di sini tambah pekerjaan. Nah, di sini yang salah satu membedakan itulah di sini kita wajib mengupload yaitu bukti pengalaman kerja, yang mana ukurannya adalah antara 100 KB hingga 1 MB dalam format PDF, teman-teman. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan ini adalah yang kita unggah ini surat pengalaman kerja. Ini sesuai dengan riwayat yang kita input ya pada menu ini. Nah, di sini tentu kita harus bisa membedakan mana itu yang namanya SK, mana itu yang namanya surat pengalaman kerja. Nah, yang namanya SK itu adalah ketika kita itu diangkat untuk menjadi guru honorer di sekolah A misalkan. Itu kita mendapatkan SK. Kemudian kalau misalkan kita sudah selesai mengajar di sekolah A, kita mau pindah ke sekolah B misalkan, maka dari sekolah A itu kan awal kita diangkat, kita itu mendapatkan SK pengangkatan. Ketika kita selesai keluar atau pindah, itu kita mendapatkan yaitu surat keterangan pengalaman kerja, yang akan kita bisa gunakan sebagai acuan nanti untuk ke jenjang berikutnya gitu kan. Nah, ini seperti ini. Kita berikan contoh yaitu misalkan untuk kita menambah pekerjaan, ini kan kita klik di sini ya. Nah, ini ada dua opsi yaitu instansi swasta dan juga instansi pemerintah. Dan kemudian di sini juga ada tampilan. Ini coba kita klik swasta, kemudian kalau misalkan teman-teman di instansi pemerintah. Nah, kalau misalkan di sini ada keterangan juga yaitu terkait tentang instansi, kosongkan bila tidak bekerja pada instansi pemerintah.
Kemudian sebelum kita mengisikan pada riwayat pekerjaan ini, perlu kita perhatikan dulu karena nanti akan ada kaitannya dengan bukti pengalaman kerja yang kita upload ya, berdasarkan dari riwayat pekerjaan yang kita isikan ini. Berdasarkan pengalaman dari saya mulai P3K Guru tahun 2021 kemudian 2022, yang mana saat ini mereka teman-teman itu sudah pada diangkat dan sudah bekerja menjadi ASN semuanya. Itu yang kita terapkan adalah seperti ini, terkait tentang pengisian yaitu pengalaman kerja. Nah, di sini kita berfokus pada ini, yaitu kita itu pernah mutasi ataukah tidak pernah mutasi. Nah, selanjutnya ketika kita mengisi pengalaman kerja sudah selesai, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Ini adalah contoh, yaitu untuk pengalaman kerja yang sudah kita isi, yang mana di sini saya itu mengajar itu berpindah-pindah misalkan. Nah, saya awalnya itu di sini mengajar sejak tanggal 1 Juli 2005. 1 Juli 2005 itu jabatan saya sebagai guru kelas, kemudian saya di SDN yang pertama ini. Nah, selanjutnya saya selesai ini adalah pada tanggal 30 Juni 2007 teman. Nah, selanjutnya dengan kondisi ini kira-kira seperti apa? Nah, di sini ketika saya diangkat pertama di SDN ini, saya mendapatkan yang namanya SK pengangkatan. Nah, SK pengangkatan itu nanti kita ambil yaitu nomor suratnya, kemudian diambil tanggal suratnya. Nah, selanjutnya setelah saya selesai dari SDN yang pertama ini, yaitu di sini saya mulainya ini kan, berarti TMT-nya ini. Kemudian saya selesainya itu tanggal ini. Nah, pada tanggal ini ketika saya keluar, sebelum saya pindah ke sekolah yang kedua, ini saya mendapatkan SK surat pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang menyatakan bahwa saya mengajar di sini, kemudian dengan jabatan apa. Nah, nanti kita akan berikan contoh surat pengalaman kerja itu seperti apa. Nah, berarti di sini karena saya berpindah, ini saya SK-nya ada di sini, kemudian pengalaman kerja ini ya. Ini jadi saya dapat pengalaman kerja dari sini, SK pengalaman kerja. Kemudian saya ketika diangkat di SDN yang kedua ini, maka saya dapat SK kan. Nah, kemudian karena saya terus dipindah, ini adalah dalam waktu mulainya 2007, kemudian selesai 2012 karena dulu saya terkena badai pemindahan mutasi besar-besaran gitu ya. Nah, di sini ketika saya pindah ini, saya mendapatkan juga surat keterangan pengalaman kerja yang kedua. Kemudian setelah itu saya pindah ke SD yang ini. Kemudian di sini saya dapat SK kan dari sini. Nah, SK-nya tentunya terhitung ini. Kemudian setelah selesai, ini saya mendapatkan surat pengalaman kerja yang ketiga. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah saya dipindah ke sini, jadi guru honorer di sini. Kemudian saya mulai dari ini, otomatis di sini SK-nya kan mendasarnya dari ini. Kemudian setelah selesai, ini adalah mendapatkan SK pengalaman kerja. Nah, dikarenakan saya mutasi 4 kali, berarti nanti saya mengisi itu 4 kolom. Nanti hasilnya seperti ini, yaitu di SDN A, SDN B, SDN C, SDN D gitu ya. Kemudian bukti pengalaman kerja pun ini juga kita upload 4 kali. Jadi bukti pengalaman kerja ini kita dasarkan pada kita itu bekerja di mana, yang mana ya kita dapatkan bukti itu dari mana, ya dari yang memberikan SK ini kan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini berarti itu kalau misalkan kita mengisinya itu nanti bukti pengalaman kerjanya itu kira-kira seperti apa. Nah, di sini kita berikan contoh untuk bukti pengalaman kerja dulu ya. Nanti kita contohkan untuk mengisinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh yaitu dari SMP negeri misalkan. Ini kita ambilkan contoh dari salah satu kawan saya, yaitu di sini ini adalah dari SMP negeri. Misalkan saya bekerja di SMP negeri, suatu SMP gitu ya. Maka ketika saya perlu surat keterangan ini, nah surat keterangan pengalaman kerja ini kita dapatkan itu yang pertama ketika kita itu sudah selesai menjalankan tugas di sekolah tersebut, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita memerlukan surat keterangan pengalaman kerja untuk digunakan misalkan pendaftaran P3K Guru seperti ini misalkan. Nah, ini. Nah, misalnya contoh formatnya seperti ini, yaitu inilah kopnya, kop sekolah ya, kop sekolah. Kemudian di sini adalah surat keterangan pengalaman kerja. Kemudian tentunya masing-masing sekolah itu memiliki format masing-masing ya, teman. Nah, saya yang bertanda tangan di bawah ini tentunya adalah nama kepala sekolah. Kemudian di sini adalah nomor induk pegawainya, kemudian pangkat golongan, kemudian jabatan kepala sekolah, instansi ini adalah berada pada SMP mana. Dan selanjutnya di sini menerangkan, dengan ini menerangkan nama kita, dan ini nama guru honorernya, ini nama saya, kemudian NIK saya, alamat saya,
Mungkin juga di formatnya ditambahkan alamatnya mana, kemudian jabatan sebagai guru apa gitu kan. Nah, benar-benar memiliki pengalaman bekerja selama 1 tahun 2 bulan pada tahun ini di sekolah mana, kemudian dalam jabatan sebagai guru apa. Selama menjadi pegawai di sekolah ini, saudara atas nama ini melaksanakan tugas sebagai berikut, misalkan guru mapel, kemudian waka kesisaan misalkan. Sebagai bahan pertimbangan terlampir surat keterangan pengangkatan sebagai tenaga honorer tidak tetap atas nama siapa, dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Demikian dibuat dan seterusnya. Kemudian di sini tempat yaitu kabupaten kota, kemudian tanggal, bulan dan tahun, kepala sekolah, kemudian namanya siapa, NIP-nya berapa, kemudian tanda tangan stempel. Ini namanya contoh yaitu bukti pengalaman kerja. Nah, untuk kita mendapatkan bukti pengalaman kerja itu tentunya kita juga dasarnya itu dari SK, karena SK itu nanti akan digunakan sebagai dasar untuk penentuan nanti kita tuh lama bekerjanya tuh berapa tahun gitu ya. Ini contoh yang pertama, misalkan contoh dari yang sekolah swasta misalkan. Nah, ini contoh dari sekolah swasta misalkan adalah dari SMP mana gitu ya, dari SMP mana, kemudian di sini kopnya menyesuaikan dengan sekolah masing-masing, kemudian surat keterangan pengalaman kerja nomor berapa, yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama kepala sekolah, ini adalah identitas kepala sekolahnya, yang di bawah ini adalah identitas kita. Ini benar-benar mengajar di sini dari sejak kapan sampai kapan, kemudian di sini tanda tangan stempel, tanggal, bulan, tahun, kabupaten. Nah, ini teman, ini contoh yang dari sekolah swasta. Karena ya namanya pengalaman kerja ini dari tahun ke tahun. Kalau misalkan 2021 itu belum. Kalau misalkan 2021 itu sudah. Itu 2022 juga sudah. Namun untuk upload bukti pengalaman kerja itu diupload ketika kami itu dulu pemberkasan ya, pengisian DRH. Untuk saat ini adalah pemberkasan sepertinya di awal. Jadi untuk bukti pengalaman kerja ini kita upload di sini. Nah, kita memintanya kemana tentunya? Ini adalah ke sekolah masing-masing gitu ya, tempat dimana dulu itu bekerja. Kemudian saya berikan contoh lain lagi, yaitu ketika dulu dilakukan pemberkasan di kabupaten saya misalkan ya. Nah, di sini dulu itu ketika pemberkasan untuk bukti pengalaman kerja itu dikeluarkan dari Dinas Pendidikan. Nah, contohnya seperti ini, surat keterangan pengalaman kerja nomornya sekian, mendasar surat keterangan aktif melaksanakan tugas dari kepala sekolah. Nah, kalau dulu itu dikoordinir seluruh yang pemberkasan itu diberikan surat keterangan kerja itu dari Dinas Pendidikan ya. Nah, Dinas Pendidikan. Meskipun kita bekerjanya di sekolah A, sekolah B, sekolah C gitu kan. Nah, di sini adalah kalau dari Dinas Pendidikan contohnya seperti ini. Ini adalah identitas dari Dinas Pendidikan, ini mendasar dari surat keterangan aktif dan juga SK. Nah, di sini namanya siapa, kemudian pangkat gelar dan seterusnya, Dinas Pendidikannya. Kemudian menerangkan dengan sesungguhnya inilah data kita. Nah, benar-benar itu menjadi guru di ini sejak tahun ini sampai dengan ini. Ini contoh yang dari Dinas Pendidikan. Kemudian terkait tentang pengalaman kerja, ini sebaiknya teman-teman ini berkoordinasi dulu. Mungkin baik itu dengan Dinas Pendidikan atau mungkin juga dengan pokoknya BKPSDM gitu ya. Apakah nanti boleh dari sekolah ataukah dari Dinas Pendidikan. Ini sebagai percontohannya itu seperti ini. Nah, tentunya di sini kita mengisikan untuk pengalaman kerja itu sesuai dengan yang sudah kita alami gitu ya. Dan berdasar dari ini berarti di sini kalau misalkan saya itu bekerja hanya dari satu instansi saja misalkan. Nah, misalkan sejak tahun 2005 sampai tahun 2023 saya bekerja hanya dalam satu instansi, misalkan di SD ini saja. Berarti yang saya isikan ini adalah hanya satu ini, hanya satu sekolahan, hanya satu baris ini kan. Ini tanggal mulai kapan, tanggal selesai kapan, bukti pengalaman kerja hanya dari satu ini. Nah, kalau misalkan kita pindah ya kita isikan semuanya. Kemudian kalau misalkan di sini kita masih bekerja itu bagaimana? Masih bekerja ya tentunya kita dasarkan dari SK. SK itu kan berakhirnya kalau misalkan dibuat tahunan itu 31 Desember kan. Selanjutnya di SSCSN-nya untuk mengisinya ini adalah kalau misalkan ya, misalkan saya di instansi di SD negeri misalkan. Berarti di sini saya isi di instansi pemerintah. Kemudian instansi pemerintah di sini kita tuliskan ya. Nah, di sini kita kalau misalkan di sini kita cari yaitu pemerintah. Nah, misalkan seperti ini. Karena saya di sini ya saya di sini pemerintah Kabupaten Ngawi misalkan. Nah, ini adalah kalau misalkan kita sekolah swasta ini kita nggak perlu ngisi ini. Kemudian instansi perusahaannya. Nah, ini kan Pemkapnya ya. Kemudian jenisnya instansi pemerintah, kemudian Pemkap. Kemudian instansi perusahaan ini bukan ini, tapi ini nama sekolahnya. Yang ini kita beri nama sekolahnya. Misalkan adalah saya honorernya di sini.
Nanti kita akan berikan contoh untuk yang sekolah swasta misalkan ya. SDN ini. Kemudian jabatannya sebagai apa? Ini adalah kita tuliskan. Kemudian tanggal mulainya kapan? Misalkan di sini kita mulai kebablasan. Misalkan 2013. Ini bulan apa misalkan. Nah, ini. Kemudian tanggal selesainya ini kapan? Kalau saya berpindah, misalkan tahun 2012, kemudian saya itu pada tahun 2020 misalkan. 2020 di sini di bulan Desember tanggal ini saya tuh pindah. Nah, pindah kan? Pindah ke sekolah lain. Nah, kemudian gaji di sana selama saya di sana itu berapa misalkan? Oke, misalkan 500. Kemudian SK ini SK pengangkatan pertama kita tuliskan. SK-nya berapa gitu kan? Kita tuliskan SK. Kemudian tanggalnya itu tanggal berapa? Nah, tentunya di sini kita dasarkan dari sini. Oke, kita mundurkan. Oke, kemudian pejabatnya itu siapa? SK-nya SK dari mana? Nah, ini adalah ini. Nah, di sini saya bekerja tuh pindah misalkan. Nah, dari sini kemudian setelah itu saya kan selesainya ini. Nah, kemudian kita upload bukti pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya yang contohnya seperti di depan tadi. Kemudian ini dalam bentuk PDF ya. Ini adalah ukurannya 100 KB sampai 1 MB. Nah, ini pengalaman kerja ini kita dapat dari mana? Kita dapat ya dari ini, dari sekolah ini kan. Nah, ini apakah dari ini ataukah dari sini dia sebutkan. Ini silahkan berkoordinasi. Kalau misalkan menurut hemat saya ini dari sini. Yang berikan pengalaman kerja itu ya dari sekolah yang dimana tempat kita bekerja. Yang bertanda tangan ya kepala sekolah yang saat ini menjabat di sana. Kemudian kita upload. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah itu kita simpan. Menyimpannya di sini kalian kalau nggak bisa disimpan ini dikecilkan. Nah, ini kan setelah itu disimpan. Kalau di sini kita nggak pilih file, maka kita nggak akan bisa pilih simpan kan. Nah, ini kita nggak pilih simpan. Ini contoh yang dari sekolah negeri misalkan. Nah, kalau misalkan sekolah swasta itu kira-kira bagaimana? Nah, kalau misalkan sekolah swasta ya ini sama saja. Nah, ini riwayat bekerja, kita klik sini. Kemudian pilih instansi, kemudian swasta, kemudian instansi perusahaan. Ini langsung perusahaan ya. Nah, ini adalah misalkan saya tuh pernah mengajar di. Nah, ini saya pernah mengajar di SMP Islami Bidadaren. Kemudian jabatannya sebagai guru. Kemudian tanggal mulainya kapan? Itu adalah dulu di tahunnya. Nah, kita ingat-ingat, dilihat SK-nya. Kita mendasar dari SK. Oke, ini adalah dari tanggal sebentar, ini ya. Kemudian pada ini. Kemudian kita lihat nih. Kemudian tanggal selesai. Tanggal selesai itu di sini saya selesai. Itu adalah pada bulan Juli misalkan. Kalau misalkan sampai sekarang ini saya masih mengajar di sana itu bagaimana? Kalau misalkan mengajar di sana itu kan berarti di sini 2023. Kemudian di sini Desember kan, SK sampai Desember. Kita tuliskan yaitu tanggal terakhir pada bulan Desember. Gaji pokoknya misalkan berapa? Oke, kemudian nomor SK-nya kita tuliskan. Kemudian tanggalnya ini kita tuliskan. Ini adalah mendasar dari SK. Kalau sampai itu nanti 2023 di SK yang dikeluarkan ya pada saat itu. Kemudian pejabatnya siapa? Ketua yayasan atau kepala sekolah sesuai dengan SK. Kemudian kita upload yang pengalaman kerja dari SMP yang swasta ini, teman-teman. Dan saat ini saya belum mengupload karena ini masih dalam tahap persiapan ya. Dan nanti untuk hasil akhirnya itu adalah kira-kira yang seperti ini. Kita perhitungkan kita tuh pernah mutasi apa enggak dari sekolah tersebut. Nah, kalau enggak berarti cukup 1, teman-teman. Kalau misalkan pernah mutasi ya kita isikan. Nah, kalau misalkan kita bekerja di sekolah A itu selama 10 tahun, apakah kita isikan per tahun? Tentunya tidak. Kan pengalaman kerja itu kalau misalkan kita pindah dan juga diminta kan misalkan untuk keperluan ini. Ini kalau misalkan menurut hemat saya. Dan ini terbukti dari 2 tahun ini teman-teman ya memang seperti ini yang dilakukan. Oke, demikian untuk tutorial lainnya silahkan cek video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.